Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Renaldo Panggabean. Dan kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk menyiapkan roti dan air anggur. Dan kita akan mengikuti perjamuan secara bersama-sama. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan begitu kami rasakan hari lepas hari. Hari ini kami memasuki bulan ketiga di tahun 2021. Apapun keadaan kami terus menyatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menyertai langkah kami, melindungi kami, melingkupi kami. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan memimpin Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Renaldo Panggabean yang hendak menceritakan kebaikan Tuhan, mengajarkan kepada kami kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa, kami semua dengan kerendahan hati dipimpin oleh Roh Kudus dapat mendengarkan di tempat kami masing-masing dengan baik. Kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan. Ubah hidup kami. Jadikan hidup kami terus bersandar mengikuti jalan yang Tuhan berikan kepada kami seturut dengan kebenaran Tuhan Yesus Kristus saja. Bapa dalam sorga, ampuni salah dan dosa kami. Layakkan kami di hadapan Tuhan untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Meminta berkat yang datangnya hanya daripada Engkau. Dan menjalankan hidup kami seturut dengan kehendak Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus Tuhan yang memimpin ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, jemaat Gereja Rasuli Indonesia Berkat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini harinya Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah, meninggikan nama Yesus. Haleluya, mari kita semua umat Tuhan, kita mau dengarkan panggilan Tuhan. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan membacakan bacaan bertanggapan yang diambil dari Mazmur 118 ayat 14 sampai dengan 21. Tetapi Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami ya Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian, dikatakan dengan darah yang tercurah. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku.
Shalom jemaat Gereja Rasul Indonesia Berkata yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik dan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini adalah Minggu Prapaskah yang ketiga. Jadi pada minggu-minggu ini kita merayakan atau memasuki masa Prapaskah sebelum nanti kita merayakan Paskah pada tanggal 4 April ya. Dan saya berharap saudara-saudaraku pada masa-masa ini di dalam renungan harian saudara setiap hari ataupun di dalam ibadah setiap minggu, saudara mengarahkan renungan saudara kepada Paskah, yaitu di mana Tuhan Yesus sudah mengalami kemenangan yang juga menjadi bagian kita. Dan oleh karena itu pada hari ini pun kita mau merenungkan dengan tema kemenangan iman. Apa itu kemenangan iman? Kemudian bagaimana supaya kita mengalami kemenangan iman? Dan pertanyaan terakhir, apakah saudara sudah mengalami kemenangan iman? Dan kita akan merenungkannya dengan membaca satu bagian dari Alkitab. Saudara boleh buka Alkitab saudara di rumah saudara masing-masing dan membacanya bersama-sama dengan saya, yaitu dari Lukas 8, ayatnya yang keempat sampai dengan ayat 15. Namun saya akan membacakannya nanti dari ayat 11 sampai dengan ayat 15 saja. Dan setelah itu nanti saudara boleh buka dari Yohanes 8. Kita akan baca juga ayatnya yang ke-31 sampai 32. Ya. Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh datang beribadah, menyembah dan berbakti kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di dalam ruang ibadah kami saat ini, sekalipun kami masih beribadah secara virtual dan dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat Tuhan tidak pernah terhalangi oleh ruang dan waktu. Dan saat ini kami mau duduk diam mendengarkan perintah-Mu, firman-Mu bagi kami. Berfirmanlah Bapa, hamba mohon pimpinan Roh Kudus supaya hamba boleh menyampaikan kebenaran itu kepada setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikannya dimanapun mereka berada. Roh Kudus juga yang mengingatkan dan menuntun mereka supaya boleh fokus, tidak terdistraksi oleh apapun di rumah mereka, dan mereka boleh mengerahkan hati mereka kepada pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya bacakan sekali lagi Lukas 8 ayat 11, mulai dari ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lalu Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Saya bacakan ya, saudara. Maka kata Yesus kepada orang Yahudi, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya,
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ulangi, saudara-saudaraku, firman Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudaraku, saya percaya saudara sudah sering mendengar ayat ini, yaitu perumpamaan tentang penabur. Ya, Tuhan Yesus selalu memberitakan firman, seringkali memberitakan firman dengan menggunakan perumpamaan. Dan saat ini dia bercerita tentang perumpamaan penabur. Tetapi sebenarnya penekanannya bukan pada penaburnya, bukan pada benih yang ditabur, tetapi penekanannya pada tanah yang ditabur itu. Dan saya percaya kita juga sudah sering mendengar khotbah ini bahwa ada 4 macam hati orang, respons hati orang di dalam menerima firman. Ya, yang pertama adalah seperti tanah, dibilang ya, seperti tanah yang ada di pinggir jalan. Firman Tuhan itu nggak bisa masuk, ya, hilang, diambil si jahat. Kemudian ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Firman itu sempat juga masuk ke tanah itu, tetapi kemudian tidak berkembang dengan baik dan akhirnya mati. Dan yang ketiga adalah yang jatuh tanah yang penuh dengan onak duri, semak duri, sehingga ketika bertumpu dihimpit oleh semak duri, dan akhirnya firman itu juga tidak bisa menghidupi orang tersebut, ya, sehingga dia bisa lari dari firman Tuhan. Yang terakhir adalah hati orang yang menerima firman Tuhan seperti tanah yang subur, yang dibenih, yang dilemparkan benih. Firman itu bisa tertanam, masuk, ya, berakar, dan akhirnya bertumbuh, berkembang dengan baik, bahkan berbuah. Di dalam Injil yang lain dikatakan dia berbuah 40 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan seringkali saudara-saudaraku, kita menerimanya ini sebagai bahwa ini ada 4 jenis macam, ya, 4 macam hati orang di dalam menerima firman Tuhan. Dan kita masuk yang mana? Lalu biasanya ditutup dengan nasihat bahwa kita harus seperti hati yang keempat. Betul ya saudara ya? Tetapi saya ingin kita saat ini melihat dari perspektif yang lain tentang maksud Yesus berkhotbah dengan menggunakan perumpamaan ini. Bahwa saudara-saudaraku, bisa saja satu orang mengalami kondisi situasi hati yang seperti ini. Pada suatu saat hatinya itu tidak bisa menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan masuk ke dalam dirinya, itu nggak bisa masuk, saudara-saudaraku ya. Hanya mental saja, ya. Itu seperti tanah yang di pinggir jalan. Tetapi di satu saat firman itu bisa masuk, ya. Bisa masuk, tetapi tidak mendalam, masuk di permukaan saja. Ya. Ketika mendengarkan firman Tuhan, dia akan berespons dengan gembira katanya. Ya. Terima kasih Pak Pendeta, sungguh diberkati atas khotbah Pak Pendeta pada hari ini. Ya, sering saudara-saudaraku kita mendengar pujian itu kepada pendeta, tetapi tidak tertanam dan akhirnya ini terlepas dan akhirnya firman itu tidak pernah hidup dalam kehidupannya. Ya. Atau juga pada satu saat firman Tuhan itu ketika datang dalam hati kita, ya kita juga menerima, ya. Ya, kita mengerti malah Alkitab katakan. Tetapi ketika kita mengalami satu keadaan yang menghimpit kita dengan ketakutan dan kekhawatiran, firman itu lepas. Firman itu tidak bisa kita hidupi. Atau sebaliknya, firman Tuhan katakan, ketika kita sedang bergelimang dengan kekayaan dan kenikmatan hidup, Tuhan Yesus bilang, firman itu juga nggak bisa hidup di dalam kehidupannya. Ya, beda dengan orang yang terakhir, yang bisa firman itu bisa masuk, ya, merangsek, ya, berintegrasi dalam kehidupannya sehingga bertumbuh. Saudara-saudaraku, sesungguhnya 3 keadaan ini, 4 keadaan ini, kadang-kadang semuanya mampir dalam kehidupan kita.
ada satu saat firman Tuhan itu bisa hidup dan bertumbuh. Tetapi ada saat lain, saudara-saudaraku, di mana firman itu sama sekali nggak bisa kita terima, saudara-saudaraku. Ya, pada saat kita datang ke gereja, sesi firman Tuhan, kita bisa langsung mengeluarkan gadget kita. Ya, kita bermain. Atau biasanya sering saya melihat pada saat firman bukannya duduk di dalam, malah pergi keluar atau ke WC. Saudara-saudara, kita harus waspada dan berhati-hati ya. Bisa saja itu karena kedagingan kita, kemalasan kita, mungkin karena kita ngantuk, kita mau pergi gitu loh. Tetapi jangan-jangan iblis yang menggunakan itu mempengaruhi saudara dan saudara terkena pengaruhnya sehingga saudara tidak mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang saya mau katakan hari ini bahwa ternyata di dalam realitas hidup jiwa orang Kristen, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus ini berbicara kepada orang Kristen loh. Bukan orang-orang non-Kristen. Dikatakan di situ orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Berarti ini adalah untuk orang Kristen, termasuk untuk kita semua. Kadang-kadang orang Kristen itu responnya beda-beda. Atau orang yang sama mempunyai respons yang berbeda-beda. Satu saat dia bisa menerima firman, bertumbuh. Tetapi di saat yang lain, firman itu nggak bisa mempengaruhi hidupnya. Dia tidak pernah menghidupi firman-Nya. Akhirnya apa, saudara-saudaraku? Dia tidak pernah mematikan dosa yang sama, ya, yang mungkin sudah menjadi kebiasaan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan mungkin dosa dari masa muda, sampai saat ini masih dilakukan. Akhirnya, dia tidak merdeka. Dalam Yohanes 8 ayat 32, kebenaran itu kan harusnya memerdekakan kita. Merdeka dari dosa dan akhirnya kita mengalami kemenangan iman. Tetapi nggak bisa, saudara-saudaraku. Kita tidak bisa mematikan dosa yang sama masih diulangi, ya, saudara-saudaraku. Dan ketika kita dihimpit, ya, kita justru kalah. Kita justru menjauh dari Tuhan. Ya. Kita tetap berkutat dengan kesedihan kita, tidak punya iman kepada Tuhan. Dan firman itu tidak hidup dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Dan ini yang bisa terjadi, saudara-saudaraku. Bisa saja ada satu pertumbuhan ya, yang tadinya dari hatinya itu hanya bisa menolak, ya, cuman ada perkembangan, hatinya akhirnya bisa menerima, cuman nggak bisa menerima sepenuhnya. Akhirnya dia bertumbuh sampai akhirnya hatinya itu benar-benar sepenuhnya seperti tanah yang gembur, yang bisa menerima firman Tuhan. Tapi bisa terjadi sebaliknya, saudara-saudaraku. Kadang kita melihat orang yang tadinya hidupnya baik, ya, kita melihat bahwa firman itu bisa dia terima dengan baik, bisa berakar dalam hidupnya, kemudian bisa bertumbuh. Ya. Kalau misalnya dia seorang hamba Tuhan, kita lihat pertumbuhan pelayanannya, ya, itu luar biasa. Tetapi pada waktu yang lain, kita melihat ada penurunan. Dia melakukan perbuatan dosa, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, seolah-olah dia kembali lagi ke awal. Hatinya bagaikan tanah di pinggir jalan, yang firman Tuhan itu nggak bisa masuk. Sehingga sekalipun dia mengkhotbahkan firman Tuhan, bahkan dia menobatkan banyak orang, ternyata hidupnya tidak ditentukan oleh firman. Hidupnya tidak menghidupi imannya di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, apa yang terjadi di sini? Kenapa bisa seperti itu? Satu saat dia hatinya gembur, satu saat hatinya berbatu-batu. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengajarkan melalui perumpamaan ini bahwa itulah realitas hati manusia, terutama manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Satu saat hatinya itu boleh terbuka kepada firman Tuhan. Tetapi di sisi lain, hatinya tertutup oleh firman Tuhan. Mungkin hanya terbuka sedikit aja. Ya. Sehingga firman itu tidak bisa bertahan dalam kehidupan. Saudara-saudaraku, bukankah kita juga begitu? Di satu saat kita mengalami satu masa bahwa benar-benar firman itu menyentuh hati kita, merubah hidup kita, membangkitkan keinginan kita untuk mematikan dosa,
untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk melayani di gereja, untuk menolong orang, melakukan semua firman Tuhan. Tetapi pada masa yang lain, kita seperti orang tidak percaya. Kita tidak bisa menghidupi firman, bahkan kita nggak bisa mematikan dosa. Dan akhirnya kita mengalami kekalahan iman, bukan kemenangan iman. Dan ini adalah satu realitas saudara-saudaraku yang terjadi. Maka tidak heran saudara-saudaraku, perjalanan iman manusia yang sudah lahir baru mengalami jatuh bangun. Itu saudara, tidak terkecuali dengan hamba Tuhan, saudara-saudara. Hamba Tuhan juga banyak yang mengalami pertumbuhan iman yang terbalik, saudara-saudara. Misalnya saya bisa menyebutkan beberapa hamba Tuhan luar negeri lah ya, bukan di dalam negeri, karena kalau dalam negeri kita sensitif. Ya. Ada seorang uskup yang namanya John Shelby Spong. Dia dengan terang-terangan merestui perkawinan sesama jenis. Belum lagi ada hamba Tuhan Joshua Harris, seorang gembala dari sebuah gereja yang namanya Covenant Life Church, saudara-saudaraku, yang sangat dikenal luas sebagai hamba Tuhan, yang mencetuskan ide tentang pergaulan dan pacaran secara Kristen. Dan itu dia khotbahkan kepada anak-anak zaman milenial. Tetapi pada akhirnya, dia bisa meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan iman Kristennya. Ada lagi hamba Tuhan yang bernama Ted Haggard dari New Life Church di Colorado, di Amerika. Pendeta ini terkenal sebagai anti-gay, anti perkawinan sejenis, tetapi didapati dirinya adalah seorang biseksualis. Bahkan dia mempunyai seorang kekasih yang bernama Mike Jones, yaitu seorang laki-laki. Belum lagi di Amerika itu adalah ada satu gereja yang sangat besar dan maju dengan konsep pemuritannya. Jadi jemaat itu banyak sekali kelompok kecilnya. Ya. Nama gereja itu adalah WCCC atau Willow Creek Community Church, saudara-saudaraku. Mungkin ini yang diadopsi oleh banyak gereja di Indonesia ya, Community Church, CCCC, ini sisi, itu sisi, itu sisi. Mereka mengimitasi istilah gereja dari Willow Creek. Karena Willow Creek ini, saudara bisa Google, gerejanya luar biasa. Dan ini adalah gereja Injili, saudara-saudara. Dan jemaatnya ratusan ribu. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika satu saat dilakukan survei kepada jemaat itu, ternyata jemaat yang demikian bertumbuh, dengan kelompok kecilnya yang begitu bertumbuh, ternyata jemaatnya itu tidak mempunyai pertumbuhan spiritual yang baik. Hasil survei yang menceritakan bahwa jemaat itu merasa bahwa apa yang mereka dapatkan itu tidak bisa mereka hidupi. Hal tentang spiritual yang mereka dapatkan di gereja dan di program-program gereja ternyata tidak bisa menyatu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan gembalanya, saudara-saudaraku, yang bernama Bill Hybels, saudara-saudaraku, itu ternyata belakangan ketahuan mereka, dia melakukan misconduct seksual. Dia melakukan tindakan-tindakan amoral dalam bidang seksual. Saya tidak mengerti dan kita semua tidak mengerti kenapa seperti ini. Orang yang kelihatannya luar biasa secara iman bahkan bisa menobatkan banyak orang. Tapi ternyata dalam kehidupan pribadinya tidak bisa menghidupi firman itu. Yang terakhir adalah seorang pendeta yang baru meninggal di akhir tahun 2020. Pendeta ini adalah pendeta idola saya. Dia adalah seorang apologet internasional, yaitu pendeta Ravi Zacharias. Dia bisa berpidato, berkhotbah apologet dengan orang agama lain, dengan yang luar biasa. Dan akhirnya membawa jutaan jiwa untuk mengenal Kristus. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Setelah dia mati lagi, ketahuan dia juga melakukan misconduct seksual. Bahwa di dalam pelayanannya dia banyak berhubungan dengan wanita-wanita di setiap negara yang dia kunjungi, lebih dari 20.
dan melakukan tindakan perbuatan seksual. Dan ini baru diangkat ketika oleh sebuah media, ya, berdasarkan pengakuan dari salah seorang wanita. Bagaimana mungkin, saudara-saudaraku? Dia yang bisa menobatkan jutaan orang, yang khotbahnya luar biasa. Saya mengikuti kebaktian penghiburannya 1 hari setelah dia dimakamkan. Wah, begitu banyak orang yang memberikan kesaksian akan pendeta Raffi Jakarias, yang bagaimana mengubah kehidupannya untuk menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tapi saudara, ternyata apa yang dia khotbahkan, apa yang dia ngerti dalam otaknya, itu tidak bisa dihidupinya. Dan itu adalah kenyataan yang ada. Kalau di Indonesia saya tidak bisa menyebut, tetapi pada zaman era digital ini saya bisa melihat bagaimana pendeta yang tadinya tulus, yang hatinya itu sungguh-sungguh bermotivasi hanya untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika dia bertumbuh dengan jemaat yang banyak, akhirnya dia bukan lagi mencari follower to Jesus, tetapi follower kepada dirinya. Dia berkhotbah dengan cara-cara yang aneh, bahkan doktrinnya udah mulai menyimpang, saudara-saudaraku, demi follower. Sehingga di Instagramnya followernya itu ratusan ribu, jutaannya. Tapi pengajarannya kemana-mana, saudara-saudaraku. Dan itu di-likes oleh banyak orang, followernya. Bukannya mencari follower Tuhan Yesus, tapi follower dirinya sendiri. Belum lagi kehidupannya itu sangat hedonistik, saudara-saudaraku. Sementara Tuhan Yesus mengajarkan kalau engkau mengikut aku, engkau harus memikul salib. Engkau harus menyangkal diri. Tuhan Yesus katakan, burung punya sarang, tetapi aku tidak, untuk meletakkan kepalaku pun, aku nggak punya tempat. Kesederhanaan yang diajarkan Tuhan Yesus, itu nggak bisa masuk dalam kehidupan para hamba Tuhan sekarang. Sehingga ketika kita membaca Instagramnya, bagaimana bajunya saja harganya bisa jutaan. Lalu dia sedang naik sepeda, mungkin dia kemana-mana ada kameramennya gitu ya. Sepedanya harganya ratusan juta. Belum pakaiannya. Kalau dia berdiri saja di foto mungkin sudah nilai 1 miliar. Saudara-saudaraku, orang-orang seperti ini tidak hanya pendeta, orang-orang Kristen, tetapi terutama pemimpin-pemimpin rohani ternyata hatinya masih terikat dengan kenikmatan hidup. Ya, masih suka dengan hedonisme, saudara-saudaraku. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Dan memang inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Pada satu saat hatinya itu bisa menerima firman Tuhan dan menghidupinya. Tetapi di saat yang lain, firman Tuhan tuh nggak bisa masuk di dalam jiwanya. Ya, nggak bisa hanya sampai di atas saja, saudara-saudara. Nggak bisa masuk dan menyatu. Dan itu bisa bolak-balik keadaan. Saudara-saudaraku, Yesus sedang berbicara tentang hati manusia, jiwa manusia. Yang memang jiwa manusia itu terbentuk oleh perkembangan hidupnya sendiri. Struktur hidupnya bagaimana sejak kecil. Raffi Jakarias, ternyata setelah dilakukan investigasi dan pengamatan tentang kehidupannya, itu mengalami masalah dengan orang tuanya sejak kecil, saudara-saudaraku. Sehingga ada satu masa yang cukup lama, dia secara natural, secara jiwa, tidak menemukan kepuasan akan kebutuhannya dari orang tuanya. Mungkin kasih sayang, ya, mungkin kebutuhan-kebutuhan normal lainnya. Sehingga akhirnya jiwanya itu mencari kepuasan, saudara-saudaraku. Dan sudah bahayanya kalau dia mencari pemenuhan kebutuhannya dengan cara-cara yang salah. Jadi jiwa seseorang sebenarnya menentukan apakah dia bisa menerima firman Tuhan atau tidak. Tetapi kabar baiknya, saudara-saudaraku, apapun jiwa kita saat ini, apapun sejarah kehidupan kita, dari lingkungan orang tua, dari lingkungan sekolah kita yang sudah membentuk jiwa kita, ya, sehingga membuat saat ini kita mempunyai perilaku yang menyimpang dari firman Tuhan. Kabar baiknya adalah anugerah Tuhan. Tuhan tidak hanya menganugerahkan keselamatan kepada kita,
di dalam Yesus Kristus. Itu hanya terjadi sekali saja dan berlaku untuk selamanya. Tetapi dia juga menganugerahkan iman. Efesus 2 ayat 8-9. Dia juga menganugerahkan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mematikan dosa dalam hidup kita. Untuk memperbaiki struktur jiwa kita. Untuk menghilangkan segala dosa yang ada di dalam tubuh, di dalam hati kita, maksud saya di dalam jiwa kita, yang kadang-kadang bukan dosa kita. Itu adalah dosa yang tidak bisa kita hindari. Ketika seorang anak kecil senantiasa menyaksikan ayahnya itu menyiksa ibunya, atau kalau ayahnya kalau marah-marah itu menempeleng pembantunya, atau mungkin tidak keras secara fisik, tapi secara verbal, karena mamanya lupa buat kopi, marahnya luar biasa, bisa banting sana, banting sini. Karena lupa membangunkan pagi, karena dia harus pergi ke kantor, akhirnya telat. Dia bisa pecahin gelas. Gitu. Itu kalau dilihat anak, itu kan bisa membentuk struktur jiwanya. Dan sebenarnya itu bukan dosa anak itu. Tetapi tidak bisa dihindari. Inevitable sin. Sudah membentuk struktur jiwanya, sehingga pada saat dewasa, dia mempunyai preferensi tertentu yang membuat dia tidak bisa diterima di lingkungan. Dan yang lebih parah lagi, membuat dia mempunyai kebiasaan dosa. Dia membenci orang yang lebih tua. Kalau dia wanita, mungkin dia sulit untuk mengasihi seorang laki-laki. Sekali lagi, kabar baiknya adalah anugerah Tuhan itu bisa memperbaiki semuanya. Dan itulah yang bisa kita lakukan di dalam proses pengudusan kita, saudara-saudaraku. Masalahnya, maukah engkau dirubah? Walaupun proses perubahan itu pasti tidak sebentar, saudara-saudara. Karena jiwa ini udah terbentuk. Umur saya 54 tahun. Dan selama itu pula, jiwa dan hati saya dibentuk. Memang saya dibentuk dari keluarga Kristen yang baik. Tetapi ketika saya sekolah negeri misalnya, saya melihat bagaimana ada kebiasaan-kebiasaan teman-teman saya yang tidak baik dan saya terpengaruh pada saat itu. Belum lagi nanti masuk ke SMA negeri. Padahal saya SD-nya SD Kristen yang begitu dididik takut akan Tuhan, firman Tuhan. Orang tua saya pun sudah mendidik, tapi ketika saya sekolah, saya masuk ke lingkungan, ya bukan berarti semuanya tidak baik, tapi ada kebiasaan-kebiasaan orang, ngomong jorok, kebiasaan merokok, kebiasaan pornografi, kebiasaan berantem, bolos, nyontek, dan lain sebagainya. Ya? Dan itu membentuk jiwa saya. Dan saudara juga mempunyai pengalaman yang berbeda, tetapi juga yang membentuk hidup saudara. Dan ini jiwa kita, realitas psihe kita, psikologi kita, itu membentuk hati dan jiwa kita. Sehingga itu mempengaruhi kita di dalam menerima firman, saudara-saudara. Firman itu tidak bisa masuk di dalam hati kita. Firman itu tidak bisa kita hidupi, saudara-saudaraku. Kecuali kita memohon anugerah Tuhan. So, saudara-saudaraku, apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam perumpamaan ini adalah sebuah realitas tentang jiwa manusia. Hati manusia. Firman Tuhan katakan, Tuhan melihat hati. Ya. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa apa yang timbul, Tuhan Yesus kan pernah katakan begini, bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar yang penting. Karena segala perbuatan yang tidak baik, perzinahan, percabulan, ya, dan semua perbuatan yang negatif itu munculnya dari hati, kata Tuhan Yesus. Sehingga saudara-saudaraku, supaya kita bisa menghidupi firman, supaya kita bisa mematikan dosa, dan akhirnya mengalami kemenangan demi kemenangan iman, hati kita ini harus dirubah, saudara-saudara. Tetapi saya tidak sedang mengatakan saudara berdoa dalam nama Yesus, hati saudara berubah. Tidak semudah itu. Karena ini sudah terbentuk sekian lama. Berarti ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, saudara-saudara, supaya hati kita ini digali terus, ya, dan akhirnya menjadi gembur, dan firman Tuhan itu boleh masuk,
terintegrasi dalam kehidupan kita, dan akhirnya hidup kita ini bisa berbuah bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam Injil lain tentang perumpamaan yang sama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau firman itu bisa masuk dan terintegrasi, ya, merasuk dalam kehidupan kita, maka kita akan berbuah 40 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ayat ini sering disalahgunakan oleh para pengkhotbah bahwa ini berbicara tentang materi. Bukan, saudara-saudaraku. Karena materi nggak ada urusannya dengan hati Tuhan. Itu semua tidak bisa membawa kita masuk ke surga. Kecuali, saudara-saudaraku, materi itu saudara gunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan, ya, untuk melakukan firman Tuhan dengan menolong orang lain. Ya, itu ada nilai rohaninya. Tetapi kalau hanya untuk kepuasan semata, kenikmatan hidup, ya, itu nggak ada hubungannya. Sehingga apa yang Tuhan Yesus bicarakan tentang berbuah 40, 60, 100 kali lipat, itu adalah buah-buah rohani, buah-buah roh yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang penting adalah hati kita, saudara-saudara. Saudaraku, kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat 27 mengatakan begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Dengan perkataan lain, apa yang ada di dalam hati seseorang, itulah dia. Itu sebabnya Tuhan melihat hati. Sehingga engkau harus merubah hatimu. Tuhan Allah berkata kepada Samuel, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, bagian yang terakhir. Firman Tuhan kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudaraku, adalah penting bagi kita sekarang. Bagaimana caranya supaya firman Tuhan itu, seperti yang Yohanes 8 ayat 32, firman kebenaran itu kita mengerti, dan kita tinggal dan mengubah hidup kita, memerdekakan kita, dan akhirnya kita melakukan kemenangan-kemenangan iman. Karena ini berbicara soal hati saudara dan saya, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengenal hati kita. Kita mengenal jiwa kita. Itu dulu yang harus kita lakukan. John Calvin mengatakan begini, without the knowledge of self, there is no knowledge of God, and vice versa. Artinya, saudara-saudaraku, tanpa mengenal diri sendiri, maka engkau tidak akan bisa mengenal Allah. Begitupun sebaliknya, tanpa engkau mengenal Allah, maka engkau tidak bisa mengenal diri sendiri. So, saudara-saudaraku, melakukan firman dan akhirnya bisa dimenangkan oleh kebenaran itu, bisa dimerdekakan kalau Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 8. Bagaimana firman itu bisa memerdekakan engkau? Itu adalah masalah hati. Dan oleh karenanya, yang pertama adalah kita harus bisa mengenal siapa diri kita. Know yourself, saudara-saudara. Karena dirimu itu dibentuk oleh waktu, oleh lingkungan, oleh didikan orang tua, dan juga ada unsur herediter, ada unsur keturunan, saudara-saudara. Dan semuanya yang membentuk engkau. Dan itu kadang-kadang bisa mempersulit diri kita untuk menghidupi firman, saudara-saudara. Dan ini harus diperbaiki, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu diri kita. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, penting bagi kita untuk melakukan kontemplasi. Kontemplasi dalam hari ini, saudara, berdiam diri, bukan untuk berdoa, walaupun juga harus, tetapi yang mau saya bicarakan di sini, coba renungkan, kenali siapa dirimu. Lalu saudara berpikir, dia mungkin malam hari, pada setiap hari sebelum engkau beristirahat, sebelum engkau berdoa, sebelum engkau membaca firman, coba saudara berdiam diri, bermeditasi, berkontemplasi. Disitulah saudara mulai berpikir. Mungkin saudara boleh berpikir tentang hari ini, hari yang baru saudara jalani. Kira-kira sejak saya bangun pagi, sampai sekarang saya mau tidur,
Apakah saya sudah bisa mematikan dosa saya? Atau justru dosa-dosa yang sama itu keluar lagi dalam hidup saya hari ini? Dan akhirnya hari ini sama sekali nggak ada kemenangan iman. Ketika saya terpancing dengan orang yang memotong saya di perjalanan dengan kendaraan, saya tidak dapat merepress kemarahan saya. Akhirnya saya buka kaca, saya gebrak mobil saya dan saya berteriak dengan kata-kata yang kasar dan kotor. Ketika pasangan saya tidak bisa memenuhi keinginan saya, lalu saya mengeluarkan kata-kata yang destruktif yang menyerang pasangan saya. Saudara-saudaraku, baiklah kita mengambil waktu untuk bermeditasi, berkontemplasi. Bukan dengan pikiran yang kosong. Kalau pikiran yang kosong itu yoga namanya. Hati-hati saudara, nanti yang lain yang bisa masuk. Enggak, tapi kontemplasi dalam hal ini adalah saudara berpikir, merenungkan tentang hari itu, tetapi juga dengan kehidupan saudara yang lalu. Kira-kira kenapa ya saya sulit untuk mematikan dosa seksual? Saya masih kerap jatuh di dalam dosa pornografi dan percabulan. Saya masih selalu mencari film-film porno dan akhirnya saya jatuh di dalam dosa zina dengan melakukan masturbasi misalnya, saudara-saudara. Kenapa saya susah? Dan itu sebenarnya bisa membuat kita merenung, saudara-saudara. Ya, membuat kita merenung dan kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Oh, ini yang menyebabkan. Oleh karenanya, know yourself. Ketahui dulu tentang dirimu. Latar belakang apa yang ada di dalam kehidupanmu yang sudah lalu. Kalau ada orang yang tidak bisa saudara ampuni, ya saudara harus belajar dan mohon anugerah Tuhan untuk mengampuni. Mohon maaf, misalnya saudara yang pernah bercerai. Sepanjang saudara bertobat dan tidak melakukannya lagi, anugerah Tuhan ada pada saudara. Karena Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 12, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dan itu sudah masa yang lalu. Tetapi masalahnya, bisa nggak saudara mengampuni mantan saudara? Jangan-jangan saudara tidak bisa mengampuni, dan akhirnya membuat saudara tidak bisa mematikan dosa. Kebencian, itu selalu ada dalam hidup. Nah, kalau saudara sudah menemukannya, saudara mohon anugerah Tuhan, sehingga Tuhan ubah hatiku. Sehingga akhirnya saudara bisa mematikan dosa yang itu aja. Karena kalau saudara tidak mengerti diri saudara sendiri, sulit saudara-saudaraku untuk firman Tuhan itu masuk. Itu sebabnya kita tidak heran saudara-saudaraku, ada orang yang jabatannya sebagai pelayan, dulu melayani dengan baik, rajin melayani, luar biasa. Tetapi sekarang tidak pernah melayani dan nggak pernah merasa bersalah sama sekali. Itu kan berarti firman Tuhan tuh nggak bisa masuk, saudara-saudara. Begini aja, mental begini. Kenali jiwa saudara. Minta anugerah Tuhan. Supaya saudara mampu untuk mematikan dosa dalam hidupmu. Dan akhirnya mengalami kemenangan-kemenangan iman. Jadi saudara, kenali dirimu. Dan setelah saudara mengenali diri saudara, melalui semua peristiwa yang boleh saudara ingat, ya, lalu saudara melakukan rekonsiliasi diri dengan memohon anugerah Tuhan, saudara boleh hampiri Tuhan di dalam hadirat-Mu. Setelah waktu kontemplasi saudara-saudara datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, ternyata ini yang membuat dosa ini sulit saya matikan. Ternyata peristiwa ini 10 tahun yang lalu membuat saya nggak bisa mengampuni, nggak bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan dosa ini. Dan percayalah kalau saudara memohon, maka anugerahnya itu ada. Dia akan merubah hati saudara, sehingga saudara sedikit, setahap demi setahap bisa mematikan dosa. Dan akhirnya saudara hidup di dalam kemenangan-kemenangan iman yang saudara dapati setiap hari. Hati saudara itu tidak lagi seperti hati yang penuh dengan onak dan duri. Yang firman Tuhan itu masuk sebentar, gembira, terima kasih hambanya untuk firman-Nya, lalu hilang begitu saja.
Terima kasih untuk firman-Nya hari ini yang memberkati saya, tetapi besok begitu saudara di kena virus COVID-19, saudara takut langsung. Saudara tidak percaya lagi kepada Tuhan. Atau sebaliknya, karena kekayaan dan kenikmatan hidup. Yang ketiga Tuhan katakan begitu. Saudara menjadi lupa Tuhan bahkan murtad. Tetapi ini semua bisa dirubah, saudara-saudara. Yang penting saudara tahu diri saudara sendiri, ya, saudara memikirkannya, dan saudara mohon anugerah Tuhan. Dan kalau saudara sudah tahu kelemahan-kelemahan saudara, saudara datang ke hadirat Tuhan, ya, saudara menjumpai Dia dan cari kebenaran firman. Temukan di dalam Alkitab, ya, apa firman yang related dengan permasalahan saudara. Ya. Oh, di mana nih ayatnya? Setelah saudara tahu keberadaan hati, hidup, dan jiwa saudara, saudara cari firman Tuhan, saudara datangi hadirat Tuhan, dan saudara pertemukan firman itu di dalam hati saudara. Sehingga akhirnya firman itu bisa masuk ke dalam jiwa saudara dan akhirnya berbuah. So, saudara-saudaraku mau hidup yang berkemenangan, buatlah hati saudara yang selalu terbuka untuk firman Tuhan, untuk pengajaran dari Tuhan. Jadikan hati saudara hati yang teachable, artinya mau diajar. Jadi hati yang terbuka, yang siap menerima ajaran dari Tuhan. Jadi hati yang reseptif dan hati yang teachable, yang siap diajarkan. Maka hati saudara dan jiwa saudara akan dibentuk. Sehingga apapun masa lalu saudara, ya, yang sudah membentuk struktur jiwa saudara sekarang, yang menghalangi saudara untuk menerima firman, itu bisa diselesaikan. Dan akhirnya, hidup saudara benar-benar menyatu dengan firman Tuhan. Firman yang masuk itu nggak mental, saudara-saudara. Tetapi boleh saudara hidupi. Dan akhirnya saudara mengalami kemenangan-kemenangan iman. Bahkan saudara mampu mematikan dosa favorit dalam hidup saudara. Amin, saudara. Jadi yang penting hati saudara dulu nih. Saudara harus benarin. Ya. Saudara bisa berdoa atau baca firman setiap hari. Tetapi itu tidak ada gunanya kalau hati saudara itu tidak bisa menerima firman. Sehingga tidak ada kemenangan iman, tidak ada dosa yang dimatikan. Saudara suka mengeluarkan kata-kata negatif yang destruktif, itu nggak pernah hilang dalam hidup saudara. Kenapa? Karena firman itu memang nggak pernah hidup dalam hidup saudara. Tapi ketika hati saudara itu bisa berubah, bisa melembut, maka percayalah, firman itu akan mengakar dalam hidup saudara, bertumbuh ke atas, bertumbuh lebat dan berbuah matang. Dan akhirnya saudara bisa mengalami kemenangan iman dalam kehidupan saudara. Dan grafiknya itu akan naik. Sehingga kita bisa melakukan perintah Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, saat ini kita akan masuk ke dalam meja perjamuan Tuhan. Kita melakukan perjamuan kudus. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk mempersiapkan diri. Saudara boleh bersaat teduh dan juga berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus supaya saudara boleh masuk, maju ke dalam meja perjamuan kudus dengan hati yang bersih dan hati yang benar di hadapan Tuhan. Sementara saudara bersaat teduh dan berdoa, pemuji dan pemimpin pujian akan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sebab dikatakan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati oleh dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saat ku masuk
kehadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita persiapkan roti dan anggur yang oleh karena firman Tuhan menjadi tubuh dan darah Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang terjadi sekali untuk selamanya, yang boleh membebaskan kami dari segala dosa kami. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini, pagi ini, kami boleh melakukan perintah-Mu, yaitu memakan roti dan anggur yang oleh firman Allah menjadi tubuh dan darah-Mu, untuk mengingat akan Engkau, ya Yesus. Berkatilah roti dan anggur yang ada di tangan kami ini, yang oleh firman Allah menjadi tubuh dan darah Kristus. Supaya ketika kami memakan dan meminumnya, hati dan pikiran kami boleh dimurnikan dan boleh mengingat akan kasih Kristus yang begitu besar. Dan kasih itu boleh mengubah hidup kami untuk dapat mematikan segala dosa dalam hidup kami, yang boleh menolong kami
untuk mendapatkan kemenangan iman dalam perjalanan hidup kami ke depan. Sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh dengan grafik yang naik untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memakan dan meminum tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam ia diserahkan. Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Ambillah, inilah tubuhku. Saudaraku, hosti yang ada di tangan saya ini ada firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Mari saudara, kita angkat roti ini dan kita boleh bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Dan ingatlah bahwa tubuh Kristus sudah diserahkan bagi kita untuk keampunan dosa kita. Makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah. Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu mengucap syukur, dan ia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah. Mari saudara kita meminumnya sambil mengingat darah Kristus sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Minumlah. Saudaraku, sebab setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan kita, Yesus Kristus, sampai ia datang kembali. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh orang percaya di sepanjang abad dan segala tempat, dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, tiba saatnya saudara meresponi firman Tuhan dan kebaikan Tuhan dengan mempersembahkan kembali berkat yang sudah saudara terima, dengan memberikan persembahan kolekte, persembahan rumah Bapa, persembahan persepuluhan. Dan saya menghimbau saudara untuk terus mendukung di dalam doa dan di dalam dukungan dana untuk pergumulan gereja Tuhan di tempat ini. Kita masih memerlukan biaya yang nilainya tidak sedikit untuk menutupi segala biaya operasional kita. Dan kiranya
Roh Kudus menggerakkan hati saudara-saudaraku sekalian untuk turut ambil bagian di dalam pergumulan gereja kita. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saat ku mencari, Kau datang menghampiri. Ada cinta yang Kau bawa, mengubah hidupku. Cinta yang sejati, yang dunia tak beri. Cinta Yesus tulus suci, cinta yang telah terbukti. Betapa kasih-Nya Tuhan, melebihi emas, perak dan permata, melebihi semua harta kekayaan di dunia. Betapa kasih-Nya Tuhan, melebihi semua cinta manusia. Agung tak terkira sampai selamanya. Oh sungguh mulia kasih-Nya Tuhan. Kagum padamu Tuhan Yesus tercinta, karena kasih-Mu ku diselamatkan. Betapa kasih-Nya Tuhan, melebihi emas, perak dan permata, melebihi semua harta kekayaan di dunia. Betapa kasih-Nya Tuhan, melebihi semua cinta manusia. Agung tak terkira sampai selamanya. Oh sungguh mulia kasih-Nya Tuhan. Oh sungguh mulia kasih-Nya Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah masuk di penghujung
ibadah kita. Dan kita akan menutupnya dengan menaikkan syafaat kita. Tetapi sebelumnya saya mau menyapa jemaat. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Oma Ana Megido yang hari ini berulang tahun ya, pas tanggal 7 Maret. Kiranya Tuhan memberkati Oma di dalam kehidupan Oma mendatang sehingga boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pendoa bagi semua anak, mantu, dan cucu. Dan juga yang berulang tahun pada hari ini, selamat ya, dari Sela, ya, kemudian adik Darren, tanggal 3 Maret, kemudian pada tanggal 5 Maret ada Matthew, Sentosa, tanggal 6 Maret, Ibu Joyce, selamat ulang tahun. Dan juga hari ini juga Ibu Sonya, ya, Ibu Sonya, semangat terus ya, Tante Onya, ya, Tuhan pasti sembuhkan Tante Onya, ya. Dan juga bagi mereka yang masih sakit tetap semangat, ya, Moko dan keluarga, saya percaya ya yang saat ini sedang isolasi mandiri, saya percaya kuasa Tuhan sedang bekerja dan pasti Tuhan sembuhkan dan mau pakai lagi keluarga Brother Moko untuk melayani dia lebih hebat lagi. Dan semua jemaatku juga yang ada di rumah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kita ke depan kita boleh mengalami kemenangan iman bagi kemuliaan Allah. Ya, mari kita berdoa saudara-saudaraku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hadirat Tuhan yang kiranya boleh berkenan menerima segala bakti, pujian, dan penyembahan kami dan hati kami yang sudah kami persembahkan dalam ibadah pagi hari ini. Hamba bersama dengan jemaat Tuhan saat ini mau bersatu hati menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Pertama-tama, kembali kami mohon anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, yang mau memberikan hikmat dan bijaksana bagi pemerintahan kami. Dimulai dari pemimpin kami yang tertinggi, yaitu Bapak Presiden Jokowi, beserta semua orang-orang yang membantu dia, di jajaran menteri dan kementerian, dan sampai dengan pemerintahan daerah. Tuhan karuniakan hikmat, supaya di masa-masa yang sulit ini mereka tetap dapat memutuskan program-program maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tepat bagi kesejahteraan, kesehatan, keamanan dari seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kami menatang pemerintah kami kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau yang beranugerah memberkati mereka. Berkati juga gerejamu ini ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami. Di dalam setiap kami merancangkan acara-acara ataupun program-program pelayanan. Tuhan pimpin kami supaya semua program yang kami jalankan dan rencanakan hanya berkenan di hati-Mu dan seturut dengan instruksi Tuhan. Bukan hanya menurut kehendak apalagi imajinasi kami sendiri. Kami tidak ingin terjebak di dalam ibadah yang salah ya Tuhan, oleh karenanya Roh Kudus tuntun kami dan arahkan kami ke cara yang benar apabila kami sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk semua pelayan Tuhan di tempat ini, para wakil gembala, pendeta Yosua dan Horas, para majelis, penatua, diaken dan pengurus, mereka yang apinya redup, kiranya Tuhan nyatakan, Tuhan bakar lagi ya Tuhan, supaya mereka boleh kembali rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan, penuh dengan semangat dan ide untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini melalui gereja ini. Jangan biarkan mereka ya Tuhan terlarut dengan semua kegiatan dunia ini, tidak memikirkan dan menghiraukan perintah Tuhan untuk melayani-Mu ya Bapa. Tetapi jikalau mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi kendala-kendala, kiranya Tuhan bukakan jalan ya Bapa. Tuhan pimpin mereka dalam kehidupan pekerjaan,
bisnis maupun keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama Oma Ana dan Ibu Sonya pada hari ini. Kemudian Ibu Joyce kemarin tanggal 6 Maret. Kemudian Saudara Matthew Sentosa pada tanggal 5. Begitu juga dengan Saudari Sela dan adik Darren pada tanggal 3 Maret. Oh Tuhan, hamba mau menatang kehidupan dari anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang menopang hidup mereka, Roh Kudus yang menolong mereka ya Tuhan, supaya boleh menjalani hari-hari mereka dengan baik dan produktif, apapun posisi ataupun pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka hari ini ya Bapa. Tuhan juga lindungi mereka dari segala macam penyakit, termasuk juga virus COVID-19. Tuhan anugerahkan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, berkati juga gereja kami ini, Gereja Rasuli Indonesia, dalam pergumulan kami untuk mengumpulkan dana untuk menutup beban dan kewajiban kami. Biarlah kiranya Tuhan yang tolong, karena kami percaya Engkaulah yang menciptakan alam semesta beserta isinya dan juga hidup kami. Engkau adalah sumber daripada kehidupan kami. Dan biarlah Engkau juga yang akan menutupi pada waktu Tuhan segala yang harus kami lunasi. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau menyerahkan hidup kami ke depan pada hari-hari yang mendatang. Berjalanlah bersama kami Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh mematikan dosa dalam kehidupan kami, dan sebaliknya kami boleh menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan akan iman kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, inilah syafaat kami yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri di hadapan Allah, arahkan hatimu, dan juga tengadahkan tanganmu dan wajahmu, terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah, rahmat, dan kasih dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, parousia, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.